warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Kalsa Syamamadana, Yusi Mulyanti, Galuh Sayekti Niken Patricia Wardana, Fani Kermisa, ingin mempresentasikan materi kami tentang metode daya dukung pondasi dangkal. Menurut Terzaki, 1. Apabila kedalaman pondasi lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi, maka pondasi tersebut bisa dikatakan sebagai pondasi dangkal. 2. Anggapan bahwa penyebaran tegangan pada struktur pondasi ke lapisan tanah di bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi. Pada umumnya, pondasi dangkal itu berupa A. Pondasi telapak, yaitu pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom. B. Pondasi memanjang, yaitu pondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang atau digunakan untuk mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat, sehingga bila dipakai pondasi telapak, sisi-sisinya akan berimpit satu dengan yang lain. C. Pondasi rakit, red foundation atau mat foundation, yaitu pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom berjaraknya itu dekat di semua arahnya, sehingga bila dipakai pondasi, telapak sisi-sisinya akan berimpit satu sama lain. Di sini adalah gambar 1 pondasi dangkal. Daya dukung tanah. A. Analisis daya dukung Terzaki. Menurut Terzaki 1943 dalam DAS 1995, suatu pondasi dangkal ditentukan dari DF kurang dari atau sama dengan B dalam persamaan 1 dengan DF sama dengan kedalaman pondasi dangkal dari permukaan tanah. B. Lebar pondasi. Di sini persamaan daya dukung untuk pondasi memanjang menurut Terzaki 1943 dinyatakan sebagai berikut. QU sama dengan CNC ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma dikali beta dikali N gamma, yaitu persamaan 2. Dengan QU sama dengan daya dukung ultimate pada pondasi memanjang kilometer per meter persegi. C. Kohesi tanah. DF sama dengan kedalaman pondasi. Gamma sama dengan berat volume tanah KN per meter kubik. NC, NQ, N gamma sama dengan faktor daya dukung Terzaki. Nilai-nilai NC, NQ, N gamma adalah fungsi dari besarnya sudut geser P yang diberikan Terzaki dalam bentuk grafik pada gambar 3. Berikut adalah gambar 3, bisa dilihat. menurut Meyerhoff, analisis daya dukung Meyerhoff 1951-1963 dalam Bowles 1992 menyarankan persamaan daya dukung yang mirip dengan rumus Terzaki, tetapi memasukkan suatu faktor bentuk SQ, faktor ke dalam DI, dan faktor kemiringan II. Beban vertikal sama dengan QU sama dengan CNC dikali SC dikali DC ditambah DF gamma dikali NQ dikali SQ dikali DQ tambah 0,5 gamma dikali beta dikali N gamma dikali S gamma dikali D gamma merupakan persamaan 6. Beban miring sama dengan QU sama dengan CNC dikali DC dikali IC ditambah DF dikali gamma dikali NQ dikali DQ dikali IQ ditambah 0,5 gamma dikali beta dikali N gamma dikali D gamma dikali I gamma sama dengan persamaan 7 dengan NQ sama dengan E pangkat V tan Pi tan pangkat 2 dikali 45 ditambah gamma per 2. NQ sama dengan NQ dikurangi 1 cos gamma. NY sama dengan 1,5 dikali NQ dikurangi 1 tan dikali 1,4 gamma. Menurut Hansen, analisa daya dukung Hansen 1970 dalam Bowles 1992 menyarankan persamaan daya dukung sebagai berikut. QU sama dengan CNC dikali SC dikali DC dikali IC dikali GC dikali BC ditambah DF dikali gamma dikali NQ dikali SQ dikali DQ dikali IQ dikali GQ dikali BQ ditambah 0,5 gamma dikali beta dikali N gamma dikali S gamma dikali D gamma dikali I gamma dikali G gamma dikali B gamma sama dengan persamaan 8.
Bila V sama dengan 0, QU sama dengan 5,14 SU dikali 1 tambah S aksen C ditambah D aksen C dikurang I aksen C dikurang B aksen C dikurang G aksen C ditambah Q sama dengan persamaan 8. Dengan NQ sama dengan E pangkat V tan pangkat 2 dikali 45 tambah V per 2. NQ sama dengan NQ dikurang 1 dikali cos T V. N gamma sama dengan 1,5 dikali NQ dikurang 1 tan V. Persamaan Hansen secara mutlak memberi kelonggaran suatu D per B dan dapat dipakai baik untuk alas yang dangkal atau telapak maupun alas yang dalam atau tiang panjang Kaisonborg. Pemeriksaan atas ketentuan Q and Q mengandung arti suatu penambahan yang besar dalam quotes seiring dengan kedalaman yang jauh. Untuk membuat batas-batas yang sederhana atas hal ini, Hansen menggunakan persamaan DC sama dengan 1 tambah 0,4 D gamma per B dq sama dengan 1 tambah 2 tan V dikali 1 dikurang sin V dikali D gamma per B dengan D gamma per B tidak kurang dari 1. DC sama dengan 1 ditambah 0,4 tan pangkat min 2 DF per B dq sama dengan 1 ditambah 2 tan V dikali 1 kurang sin gamma sin V pangkat 2 tan pangkat min 1 DF sama dengan DF per B sama dengan tidak lebih besar dari 1. Hal ini menghasilkan suatu keputusan pada DF per B sama dengan 1. Namun demikian, perhatikanlah pemakaian kurang dari sama dengan dan lebih besar untuk V sama dengan 0. Diperoleh DF per B per D aksen C 0 per 0, 1 per 0,4, 1,1 per 0,33, 2 per 0,44, 5 per 0,55, 10 per 0,59, 20 per 0,61, 100 per 0,62. Menurut Pesik, metode Pesik 1973-1974 dalam Bowles 1992 yang pada dasarnya pengembangan metode Hansen memiliki perbedaan pada pemakaian N-gamma. Menggunakan persamaan N-gamma sama dengan 2 buka kurung NQ tambah 1 tutup kurung tan V. Dan variasi atas beberapa faktor II, BI, dan GI. Beberapa faktor Pesik itu kurang konservatif daripada faktor-faktor Hansen. Dan kedua metode tersebut tidak ada yang telah diuji kebenarannya secara luas memakai pengujian-pengujian lapangan berskala penuh. Maka harus dengan sangat berhati-hati dalam pemakaiannya. Berikut tabel koefisien daya dukung dari Ozaki dan tabel faktor bentuk. Mulai analisis daya dukung tanah pada pondasi telapak bentuk bujur sangkar, 4 persegi panjang, lingkaran, dan pondasi memanjang. Terbagi menjadi 5 menurut Terzaki, Meyerhoff, Hansen, Pesik, dan Ozaki. Dengan perbandingan daya dukung tanah pondasi. Menurut Ozaki, analisa daya dukung Ozaki merupakan modifikasi dari rumus Terzaki. Ozaki dalam Sastrodarsono 1990 mengusulkan rumus daya dukung batas, yaitu QU sama dengan alfa kali C kali NC tambah DF kali gamma kali NQ tambah beta kali gamma kali B kali N gamma persamaan 10. Dengan alfa beta adalah suatu faktor bentuk yang mempunyai harga seperti diberikan pada tabel. Metode penelitian bagan alir, penelitian sistematik, prosedur penelitian lebih terperinci dapat dilihat dari diagram alir penelitian. Pada gambar model fondasi yang akan dianalisis dapat dilihat pada gambar. Kesimpulan, perhitungan daya dukung tanah untuk fondasi dangkal dengan beban sentris, metode Terzaki dan Ozaki memiliki nilai daya dukung tanah yang hampir sama. Metode Hansen dan Pesik juga memiliki nilai yang cenderung sama. Hanya Meyerhoff yang memiliki nilai yang berbeda sendiri. Untuk beban miring, metode Hansen, Pesik, dan Meyerhoff mempunyai nilai yang cenderung berbeda. Tetapi metode Hansen dan Pesik pada variasi lebar fondasi B, pada fondasi dangkal yaitu B lebih besar 0,5 meter, terjadi penurunan nilai daya dukung tanah pada
Dan pada B, lebih besar atau sama dengan 1,5 meter meningkat kembali nilainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.